namanya. Tapi Pak. Ya cuman saya tadi tertarik dengan curhatan. Oh, dibanding namanya. jadi maaf kalau seperti Ustadz Subki tuh ngadu sama bapak yang itu. Siapa namanya tadi itu bapak itu? Kagak tahu ya? Lupa, nggak kenal. Belum kenal udah curhat. Sebenarnya tadi beliau udah nyebutin namanya. Tapi Pak. Ya cuman saya tadi tertarik dengan curhatan. Oh, dibanding namanya. jadi maaf kalau seandainya suami mengeluh pelayanan istri yang bagaimana, suami wajib koreksi diri. Misal punten bapak ya, kalau suami pengen istrinya cantik, kasih duit buat ke salon, kasih duit buat beli kudungan merah putih, kasih duit buat kudungan biru. Tuh, Ibu merasa dibela banget sih Ibu. kasih pembantu biar kita nggak terlalu capek. Jadi ada jeda. Ini mah masya Allah pagi-pagi ngurusin sarapan. Suami dilapin sepatunya, disiapin bajunya. Suami berangkat kerja, anaknya dimandiin, anterkeun ka sakola. Masya Allah, terus nyambung. Bari nganter anak ke sakola, bari balanja. Anak di sakola, emaknya nyapu, ngepel, masak. Siangan dikit, Masya Allah, anaknya dijemput deui. Tuh, habis waktu kita. Maka kalau ada suami yang mengeluh, istrinya berantakan di rumah, harus cobain jadi istri sekali-kali. Maksud saya gini, tuker tugas tuh. Tukar tugas, suami di rumah seharian aja. Ipan aja belum tentu sanggup. Kalau Ustadz Subki mah karena anaknya 8, dia pasti nyobain enaknya bagaimana ngurusin rumah tangga. Masya Allah, luar biasa. Jadi begini nih, jadi suami tolong ya perhatikan. Di dalam kitab Syekh Al-Barjanji kan dikatakan Muhammad Rasulullah dijahitnya sendiri baju yang putus, yang kancing putus, baju sobek. Dijahitnya sendiri sepatunya yang putus, sepatu tali. Beliau memerah sendiri susu kambingnya. Beliau membantu urusan istrinya dalam rumah tangga. Beliau menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah ke kubur. Beliau duduk dengan orang fakir miskin, tidak pernah memandang rendah dan hina orang tidak berpunya. Itu Rasul mengajarkan sama kita. Padahal kita tahu betapa sibuknya beliau kan, sebagai pemimpin negara, sebagai dakwah mana-mana, pemimpin dunia. Masya Allah luar biasa. Masih sempat baju yang copot, kancingnya dipasang sendiri. Suami Anda kalau kancingnya copot, masang sendiri apa dikasih bininya? Jawab. Tuh, Ustadz begitu nggak? Iyalah. Saya mama nggak pernah copot kancing. Karena bajunya baru mulu. Tuh, pengen minum susu. Rasul itu ngambil gelas, pergi ke kandang kambing, meres sendiri. Artinya apa? Jangan minum mah. Teriak-teriak. Artinya dia melayani sendiri, tidak menyusahkan istrinya. Lihat istrinya di dapur sibuk, dia ngebantuin ke dapur. Begitu suami kalau benar-benar mengaku umat Rasulullah kan, mencontoh yang Rasul ajarkan. Cuman di kita maaf dalam tanda kutip, kebanyakan suami bilang, saya kan udah kerja, saya udah nanyain apakah, saya udah nyari duit, tugas perempuan. Salah itu. Cuman budaya di masyarakat kita, perempuan itu disebut wong wingking, orang yang di belakang, seolah-olah makhluk kedua. Padahal Anda lihat dalam Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Kita perempuan punya hak yang sama dalam mengarungi rumah tangga di dalam cara yang ma'ruf. Cuman bedanya suami satu derajat karena qawwam, ar-rijalu qawwamulan. Itu doang bedanya. Jadi berikan kami sebagai istri, hak sebagai istri, layani oleh Anda para suami, jangan segala-gala kita yang ngurusin, karena memang Islam mengajarkan seperti itu seharusnya. Tapi bagaimana kalau istrinya tuh main HP mulu? Nah, yang mana dulu? Yang ketawa yang kesini. Kalau mama punya HP pan, tapi HP mama kadang-kadang 2 hari nggak dipegang. Hah? Sampai teriak sendiri HP. Iya, bunyi juga gue diemin aja. Karena orang seusia mama, setua mama ini berpikir, ngapain gue pegangnya HP mulu? Mendingan baca Quran, mendingan gue ngoret, dan pohon ketahuan hasilnya. Pegang HP mulu nggak ada hasil. Iya. Gitu. Intinya jangan merasa paling capek di rumah tangga. Jangan, itu ya. karena milik bersama. Makanya kata Allah, walahunna mislul ladzi alaihim bil ma'ruf. Istri
punya hak yang sama dalam berumah tangga, di dalam cara yang ma'ruf, yang layak, yang biasa, yang baik. Tapi apa bedanya? Suami adalah kepala keluarga, itu doang beda. Ya, jadi suami menghargai capaian istrinya, istri juga menghargai capaian suaminya. Masing-masing jangan saling menyalahkan. Itu pokok yang paling penting. Apalagi ujungnya jadi mengeluh jadinya. Mengeluh mah mendingan bobo kalau capek. Istri saya mah nggak pernah mengeluh, walaupun saya nggak pernah ngasih duit. Ya. Karena saya transfer gitu kan. Oh, sama aja itu juga Mbak Ustaz. Iya kan? Yaudah, kita buka pertanyaan sama Nggak diblokir duitnya. Enggak aktif transaksi terus ya. Kirain diblokir. Iya, dibekukan. Iya. Yaudah kalau gitu siapa yang mau nanya? Yang ini dulu, silakan Ibu. Mangga. Wih, jilbabnya beneran Indonesia Raya banget ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ujiati dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Balapulang, Tegal. Tegal, iya betul, Tegal. Tanya mama yuk. Ayo. Ma, Oi. suami saya itu dalam memberikan nafkah dohir itu kayaknya sudah cukup. Tapi dalam memberi nafkah batin itu rasanya masih kurang. Kenapa tepuk tangan Ibu? Astagfirullahaladzim. Saya sebagai istri harus berbuat apa, Ma? Harus bagaimana? Sebentar, maunya sesering apa? Ya kalau duitnya banyak ya sering terus. Oh gitu. Maaf, Ujiati usia berapa Anda? 53. Oh, masih segar Ustaz. Ipan usia berapa? Suami umur berapa suami? Sama. 53 juga. Oh iya. Emang masih kenceng kalau 53. Tapi udah tua, Ma. Sebentar. Karena nanya ke saya. Kalau itu yang Anda inginkan, anak Anda yang paling kecil usia berapa? Mau kuliah? Ya udah gede, udah sepi di rumah. Jadi udah banyak waktu yang senggang Ujiati. Iya. Jadi gini.